Oke, nah ini kita udah mulai nih live-nya. Oke, nah ini masih nunggu nih teman-teman. Hari ini saya lagi mau live bareng sama salah satu partner kita ataupun kenalan kita, Sagara. Nah kita mau bahas bareng nih terkait dari sisi equity crowdfunding sendiri. Nah mungkin banyak teman-teman udah masuk nih, Pak Yohanes, Pak Rudi, kemudian ada Ajib Jody. Salam kenal semuanya ya. Buat teman-teman mungkin followers B-Share udah tahu juga kan terkait B-Share seperti apa. Nanti mungkin akan kita bahas bareng nih terkait equity crowdfunding itu seperti apa. Mungkin buat yang baru join gitu ya, baru follow B-Share gitu. Nah ini juga boleh invite teman-teman ya kalau memang mau kita bahas bareng. Kebetulan saya diajakin live bareng nih sama salah satu rekan kita dari Sagara. Nah ini masih menunggu nih live bareng Sagara ya. Kita lihat apakah sudah join nih Sagaranya ke dalam sini. Kalau sudah nanti kita akan mulai bahas. Oke. Oke, masih menunggu teman-teman nih. Apa kabar semuanya? Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Henry Vincent, founder dan CEO dari bshare.id. Platform equity crowdfunding yang tentunya sudah mendapatkan izin resmi dari OJK. Nah, hari ini kita akan bahas seluk-beluk nih equity crowdfunding seperti apa, kemudian bisnis-bisnis apa yang sedang dibuka, dan berbagai metode investasi yang akan tersedia di bshare tentunya. Oke, ini masih menunggu nih teman-teman dari partner kita dari Sagara ya. Mungkin apakah sudah join atau belum? Monggo ya. Kalau sudah join akan kita invite langsung. Oke. Masih menunggu ya teman-teman ya. Mungkin boleh kenalan dulu di sini dari mana dan asalnya gitu ya. Kemudian sudah udah pernah invest di bshare atau belum gitu ya. Kemudian strategi nanti mau rencana invest di bisnis apa gitu. Jadi teman-teman bisa komen gitu ya di sini kenalan gitu ya, namanya siapa, asal dari mana, kemudian udah invest di bshare atau belum gitu. Oke. Nah ini udah mulai banyak nih yang join gitu ya, sambil menunggu gitu. Jadi update aja di bshare sendiri. Kita saat ini masih ada buka pendanaan teman-teman ya untuk BAM Kargo. Nah ini perusahaan holding untuk investasi di logistik gitu ya, yang biasanya akan bekerja sama dengan berbagai brand besar Informa, Esadware, dan juga saat ini bekerja sama untuk pengiriman vaksin ke seluruh Indonesia gitu. Jadi harapannya ini bisa untuk cepat nih untuk bisa membantu para masyarakat Indonesia untuk bisa divaksin gitu ya. Jadi perkara ekonomi tentunya juga bisa pulih kembali gitu. Oke. Ini masih menunggu nih kawan kita dari Sagara apakah sudah join. Mungkin boleh komen ya kalau udah join gitu ya. Jadi saya bisa invite join ke sini. Sambil menunggu boleh komen ya teman-teman. Kita kenalan bareng-bareng nih. Mumpung saya juga akan live dan ngobrol-ngobrol di sini gitu seputar equity crowdfunding sendiri. Oke, apa sudah join? Boleh dibantu nih teman-teman. Panitia, saya masih menunggu. Oke, nah sambil menunggu nih teman-teman, mungkin saya bisa cerita-cerita sedikit ya gitu ya terkait equity crowdfunding sendiri industri seperti apa gitu. Jadi memang saat ini gitu ya pergerakan ekonomi dari sisi UKM gitu ya, kita juga lagi fokuskan ke bisnis franchise gitu kan. Kemudian saat ini yang lagi ongoing logistik, kemudian nextnya ada rumah sakit gitu ya, rumah sakit unit hemodialisa untuk kita bisa jadi pemilik bisnis unit hemodialisa di rumah sakit Cirebon gitu ya. Nah ini kita lagi ongoing gitu ya pendanaannya. Kemudian juga Salsa, kalau teman-teman tahu ini bentuknya dia itu grosir retail
Nah, ini akan kita segera buka juga untuk teman-teman supaya bisa jadi pemilik bisnisnya gitu kan. Kemudian juga ada Dokter Meds, ini juga akan segera dibuka gitu ya. Ini bisnis kecantikan, dokter kecantikan yang memang tentunya apa namanya akan sangat apa namanya tinggi gitu ya, apa namanya minatnya dari sisi ibu-ibu gitu ya untuk kecantikan segala macam. Oke, ini akan segera kita launching. Jadi buat teman-teman bisa siap-siap untuk invest gitu ya, karena sudah banyak yang akan kita buka gitu. Kalau buat teman-teman yang nunggu Alfamart gitu juga sebentar lagi akan kita buka juga. Ada kayaknya akan ada proses yang akan segera apa namanya di approve nih oleh Alfamart. Nah jadi tentunya siap-siap nih. Biasanya Alfamart tuh 1 menit biasanya udah full gitu ya kalau di Bisha. Nah ini juga ada teman kita dari Sagara udah join. Mungkin bisa kita invite langsung ya untuk kita mulai acaranya pada sore hari. Oke, kita invite. Wah, kalau masalah keamanan dari Mas Sidik ya. Kalau keamanan kita udah pasti aman karena terregulasi di OJK. BCR sudah berizin di OJK, jadi tentunya dari sisi legal udah aman gitu ya. Nah, kalau dari sisi bisnis tentunya udah kita kurasi dari sisi legal, financial, due diligence, supaya bisnisnya ini semuanya aman gitu ya untuk diinvestasikan. Gitu. Jadi ya pasti tetap aja bisnis kan ada untung rugi ya teman-teman. Jadi bisa untung meningkat, bisa juga ada penurunan, tapi ya namanya investasi. Ada untung, ada kerugian juga, tapi nggak apa-apa. Ini namanya nanti kita diversifikasi risiko dan kita dampingin terus investasinya supaya meningkat. Nah ini juga segera kita invite nih, Sagara lagi mau join live-nya. Halo Mas Vincent. Halo ya. Sebelumnya kenalin, ya halo. Sebelumnya kenalin, aku Maria Reisha dari Divisi Marketing Sagara Teknologi yang hari ini mau membawain talk show Sagara X Leaders bersama Mas Vincent selaku CEO dan founder dari bishare.id ya. Oke, siap. Iya, sebelumnya makasih banget nih Mas Vincent udah mau luangin waktu untuk ikut talk show di Sagara X Leaders hari ini. Oke, Makasih. siap. Oke, aku jelasin dulu ya tema judul yang akan kita bahas di talk show hari ini ya. Jadi jadi hari ini itu kita bakal ngebahas benefits of equity crowdfunding platform for MSME. Kita akan mulai sekarang ya Mas ya. Boleh. Oke, sebelumnya boleh dijelasin dulu Mas Vincent mengenai bishare.id sendiri itu apa untuk lebih mengenalkan ke audiens kita nih. Oke, boleh. Sebelumnya thank you banget dari Sagara udah invite saya juga untuk sharing nih gitu ya terkait bishare.id seperti apa. Jadi bishare ini adalah platform investasi bisnis dengan skema equity crowdfunding atau securities crowdfunding yang sudah mendapatkan izin resmi dari OJK. Jadi kami membantu memfasilitasi pendanaan untuk UKM untuk bisa ekspansi dengan cara sharing kepemilikan saham dalam bentuk PT. Nah, investor di sini bisa menjadi pemilik bisnis ataupun investor di berbagai UKM ataupun bisnis franchise pilihan yang ada di BCR. Nanti kita akan bantu distribusi dividen, laporan keuangan, dan juga laporan operasional setiap bulan. Jadi kita ketika invest udah tahu nih bagaimana perkembangan bisnisnya segala macam itu dari dashboard dan juga bisa langsung tarik dividennya ke rekening bank kayak gitu. Jadi memang ini kita semacam kayak bursa efek tapi untuk UKM dan franchise ataupun startup di seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi bishare ini yang menaungi bisa menjadi tempat untuk UKM ataupun startup yang baru mau mulai masuk ke dunia bisnis nih ya Mas ya, berarti dengan metode crowdfunding ya kan ya, seperti itu. Betul. Oke, nah sekarang aku pengen jelasin sedikit nih tentang Sagara Teknologi, boleh ya? Boleh, silakan.
Oke, jadi Mas Sagara, untuk memperkenalkan Sagara Teknologi sendiri, itu Sagara Teknologi merupakan sebuah tech company yang menyediakan jasa software development dan mobile apps. Nah, kebetulan kita juga udah banyak bekerja sama nih dengan beberapa fintech, startup, dan banking lainnya seperti itu. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi ya Mas ya. Eh, Boleh, boleh. kan sekarang ini kan berarti bisa dibilang kalau equity crowdfunding platform itu kan memiliki peran yang sangat besar nih untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Apalagi mengingat sekarang ini masa pandemi kan ya Mas ya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak pas masa pandemi kemarin tuh apa aja sih yang bisa alamin? Apakah itu saat masa pandemi kemarin bisa menjadi peluang yang besar untuk di-share berkembang atau malah jadi down atau gimana boleh diceritakan? Oke, ya. Jadi sebenarnya pada saat masa pandemi sendiri, kita juga tentunya ada secara overall industri bisnis itu kan ada yang ada yang naik, ada yang turun gitu ya, tergantung Iya, industri. betul. Nah, justru serunya di masa pandemi ini ada yang malah meningkat gitu ya dari sisi omset. Iya. Jadi memang industrinya misalkan minimarket gitu ya, biasanya banyak yang WFH, ternyata malah meningkat secara omset gitu kan. Ada juga yang tentunya mengalami penurunan gitu. Nah, jadi di Iya, sini betul. BCR ini tetap melakukan support tentunya dari sisi portfolio, bagaimana bisnisnya ini kita cek secara operasional setiap bulan, kemudian secara marketingnya apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa dikolaborasikan bersama dengan investor supaya bisnis ini bisa growing gitu ya. Jadi apapun yang kita investasikan nggak dilepas gitu aja Mbak, tapi memang kita bantu untuk bagaimana nih performance supaya bisa meningkat kayak gitu. Jadi kita support dari sisi operasional, marketing, efektivitas laporan keuangan itu juga kita bantu. Jadi teman-teman investor yang ketika berinvestasi bisa merasa lebih nyaman nih dan merasa lebih secure karena kita bantu support juga sampai ke after investment kayak gitu Mbak. Oke, berarti di masa pandemi kemarin tuh emang berarti Bishare tuh berperan sangat penting ya buat mereka-mereka yang baru mau mulai startup atau mungkin bahkan untuk para investornya juga ya kan ya Mas ya. Eh, oke, aku mau tanya sedikit nih. Aku tahu info menarik dari Mas Vincent kalau waktu Mas Vincent itu merupakan lulusan arsitektur, betul? Iya Nah, betul. aku boleh tahu nggak? Kan Mas Vincent kan basicnya arsitektur nih. Kenapa Hmm. tiba-tiba bisa punya ide untuk ngebangun Bishare sebagai yang merupakan sebuah equity crowdfunding platform kan melihat kayak dari arsitek ke equity crowdfunding platform kan agak bertolak belakang ya dari fintech dari arsitek ke fintech itu bisa diceritain nggak Mas kira-kira? Oke, ya, boleh, boleh. Jadi sebenarnya dari sisi saya sendiri, itu ketika kuliah di arsitek itu sebenarnya saya kira memang diajarin bisnis properti gitu ya. Jadi memang dari dulu saya sebenarnya bisnis gitu ya. Ternyata di sana lebih ke Oh, gambar, segala macam. Tapi di sana saya belajar tentang kreativitas, bagaimana ide-ide gitu bisa kita realisasikan. Kalau di arsitek itu dalam bentuk bangunan gitu kan, kalau di BCR kita dalam bentuk teknologi, dalam bentuk permodalan untuk UKM. Nah, itu yang tentunya kurang lebih menjadi inspirasi juga gitu ya dari kreativitasnya. Tapi dari sisi idenya sendiri awalnya memang karena juga habis lulus dari arsitek saya menjalankan bisnis gitu ya, dan juga mulai invest juga ke franchise gitu. Nah, di sana kalau saya lihat franchise kan butuhnya 500 juta, 1 miliar gitu kan. UKM ekspansi butuhnya mungkin puluhan juta, ratusan juta. Nah, ini iya. biasanya permodalan yang untuk UKM tentunya sangat sulit nih, apalagi kalau yang baru mulai gitu kan, nggak ada Mm-mm. jaminan kalau ke bank gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sana waktu itu saya mau bikin sebuah bisnis patungan nih akhirnya sama teman-teman bikin minimarket patungan Mm-mm. gitu ya, rame-rame. Nah, akhirnya kita Iya. bikin bisnis patungan. Nah, saya kepikiran kenapa enggak kalau konsep ini kita bawa bukan buat kalangan kita aja nih, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia bisa ikutan dan lebih banyak bisnis UKM yang bisa kita bantu. Bukan cuma minimarket aja, jadi ada banyak jenis. Nah, di sana akhirnya kita membuat platform BeShare gitu, di mana masyarakat ini bisa ikut berpartisipasi dan jadi
investor di berbagai UKM dan franchise pilihan yang ada di Bishare. Kira-kira seperti itu. Wah, berarti menarik banget nih ya, Mas. Berarti bisa kita ambil kesimpulan kalau walaupun basicnya dulu di jurusan apa, tapi kita juga bisa mengembangkan diri kita di bidang lain gitu ya, seperti contohnya Mas Vincent ini, dan terbukti itu berhasil ya, Mas ya. Betul, betul. Oke. Selanjutnya nih, aku juga pengen tahu, kan melihat equity crowdfunding platform ini kan merupakan sesuatu nih yang menjadi peluang yang besar di industri ekonomi dan teknologi saat ini kan. Nah, aku pengen tahu nih, cara Mas Vincent nantinya mengembangkan Bishare ID untuk kedepannya itu gimana? Untuk bersaing dengan equity crowdfunding platform lainnya itu gimana? Boleh tahu? Ya. Oke, boleh. Jadi mungkin secara garis besar gitu ya, goals kita dari awal memang misi kita adalah untuk membantu masyarakat Indonesia bebas secara finansial gitu kan, salah satunya melalui investasi ke bisnis UKM dan franchise terbaik gitu ya di Indonesia. Nah, kelebihan kita memang adalah pilihan-pilihan brandnya itu juga tentunya yang well known gitu ya, yang cukup terkenal gitu. Jadi bayangkan kita bisa invest ke Padang Sederhana, Alfamart, Burger gitu, yang tadinya mungkin ya pasti kita tahu lah UKM ini potensial, tapi kita gimana cara akses ke mereka gitu kan. Nah, di sini kita wadahi gitu. Nah, itu salah satu keunggulan kita juga. Dan kemudian nextnya adalah kita bukan hanya sekedar equity crowdfunding aja gitu. Nah, kita sekarang akan ekspansi ke securities crowdfunding, di mana nanti selain equity, permodalan untuk kepemilikan saham, kita juga ada bond ataupun obligasi dan juga sukuk yang syariah gitu. Jadi tentunya ada juga yang bentuknya fixed return seperti semacam obligasi ataupun kalau misalkan di yang biasa kita tahu itu obligasi pemerintah gitu kan. Ini UKM bisa keluarin obligasi juga ataupun sukuk gitu. Nah, itu akan semakin seru gitu kan. Kemudian kita juga ada bisnis yang lain. Kita selain buka bisnis yang biasa, kita ada bisnis yang syariah. Jadi kalau bisnis untuk syariah ini adalah bisnis yang sudah di-assess bahwa bisnisnya memang sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam bisnisnya dan sudah di-assess oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Nah, ini yang tentunya untuk teman-teman Muslim itu juga semakin nyaman untuk berinvestasi. Selain itu juga kita kerjasama dengan salah satunya perusahaan venture capital terbesar di Indonesia juga, namanya MBI Ventures by Telkom, untuk bisa membantu pendanaan bukan hanya UKM dan startup, tapi untuk teknologi startup gitu. Jadi benar-benar perusahaan-perusahaan teknologi bisa kita bantu pendanaan lewat equity crowdfunding dan security crowdfunding yang ada di Bishare, tentunya berkolaborasi dengan MBI Ventures. Nah, ini namanya Emerge. Nanti kita akan segera launching juga dalam waktu dekat. Kayak gitu. Jadi banyak kita di sini mengembangkan bukan cuma platform pendanaan tapi ekosistem investasi yang kita buat di Bishare. Kayak gitu. Oke. Jadi semakin kesini banyak banget nih ya perkembangan dari Bishare .id. Selain itu pasti kan kalau dilihat dari apa yang udah Mas Vincent gitu, berarti Bishare tuh ingin lebih mengembangkan untuk bisa mencakup semuanya gitu ya Mas ya. Jadi bisa lebih luas lagi juga jangkauannya. Nah, aku juga mau nanya nih Mas, kira-kira manfaat apa aja sih yang bisa didapetin oleh investor atau UMKM yang menggunakan Bishare sebagai equity crowdfunding platform? Kira-kira benefit yang bakal mereka dapetin tuh apa sih, keuntungannya untuk keuntungannya dalam join di Bishare ID itu apa sih? Boleh di-share? Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi investor tentunya bedanya ketika kita invest di Bishare gitu ya, di bisnis, bukan di pasar modal, adalah kalau di Bishare ini adalah bentuknya kita lebih fokus ke cash flow base. Jadi bentuknya dividen, bentuknya adalah passive income yang kita bisa dapatkan dengan investasi ke bisnis UKM dan franchise terbaik yang sudah dikurasi oleh Bishare gitu. Jadi kita udah cek dari sisi legal, finansial, untuk akhirnya bisa lolos kurasi dan bisa diinvestasikan oleh para investor gitu. Nah, di sini tentunya harapannya dengan berinvestasi di Bishare yang tadinya kalau investasi bisnis itu kesannya mahal gitu, butuh modal besar, miliaran. Sekarang kita bisa 50.000 per lembar saham, kita bisa mulai investasi dari ratusan ribu, 500.000, 5 juta. Itu kita patungan sama masyarakat di Indonesia gitu. Jadi kita membuat investasi ini terjangkau buat seluruh masyarakat Indonesia dengan bisnis yang udah terpilih tentunya. Nah, itu dari sisi investor gitu. Jadi bisa mendapatkan kebebasan finansial, di mana bebas finansial itu ya pendapatan pasif kita lebih besar daripada pengeluaran harian. Jadi kita nggak perlu
mengandalkan gaji pun udah bisa menghidupi diri dengan hasil investasi bisnis yang ada di BCR. Nah, kemudian kalau dari sisi business owner gitu ya, mereka bisa mengajukan pendanaan di BCR untuk tentunya apa? Tentunya bisa mendapatkan permodalan. Di BCR kita bisa dapat modal mulai dari 200 juta sampai 10 miliar rupiah per tahun gitu ya, secara regulasi OJK. Tentunya kita akan cek dari sisi legalitas, kemudian finansialnya, laporan keuangannya. Ya akhirnya oke, begitu lolos kurasi kita akan tawarkan kepada para investor gitu. Jadi tentunya nggak perlu jaminan, nggak perlu takut riba ataupun bunga berbunga karena bentuknya pure bagi hasil sesuai dengan persentase saham kepada para investor. Nah, kalau yang modal kerja nanti juga ada yang obligasi sukuk. Nah, itu akan segera kita rilis juga dalam waktu dekat. Kira-kira seperti itu. Menarik banget nih. Berarti dalam waktu dekat ini banyak banget nih ya program-program baru, pengembangan baru yang mau dirilis sama BCR ya Mas ya. Kalau boleh tahu, kira mau dirilisnya kapan nih Mas? Pasti kan banyak yang nungguin juga nih. Betul. Jadi kalau dari sisi dari sisi securities crowdfunding saat ini kita lagi proses tahap perluasan izin di OJK. Jadi akan launching dalam waktu dekat, mungkin dalam 1 bulan ke depan akan segera rilis. Jadi teman-teman jangan keburu penasaran gitu ya, ditunggu aja dulu. Nanti akan segera kita launching gitu kan. Kemudian kalau yang tadi proses untuk kita juga akan ekspansi untuk membuat mobile apps gitu ya di Google Play Store, kemudian di App Store itu rencananya di awal September akan rilis gitu. Jadi teman-teman siap-siap juga untuk segera download gitu ya, nanti apps-nya dari BCR. Kayak gitu. Berarti buat yang para teman-teman yang lagi nonton live ini dicatat tuh tanggal bulan rilisnya yang udah disebut sama Mas Vincent, jangan sampai kalian ketinggalan. Kebetulan kan Mas tadi kan Mas Vincent bilang juga mau launching mobile apps ya. Betul. Kan? Nah, kebetulan nih Sagara tuh juga punya produk fintech solution namanya FinX. Nah, FinX itu tuh FinX itu semacam software solution untuk para fintech untuk ngembangin perusahaannya. Nah, mungkin bisa nih nanti ke depannya kita kerja sama bareng ya, Mas ya. Boleh, siap. Oke. Mungkin aku sekarang buka sesi pertanyaan kali ya, Mas ya. Untuk yang mau nanya. Boleh. Ya. Ada yang mau nanya yang lagi nonton live, ayo sekarang mumpung Mas Vincent lagi di sini lagi live juga. Apa yang mau kalian tanyain boleh banget nih ditanyain sekarang. Nanti bakal kita jawab. Ditunggu ya. Silakan teman-teman. Boleh komen ataupun di kolom pertanyaan tuh ya, bisa ditanyakan di sana. Iya. Ada yang mau nanya? Oke, ini ada yang nanya Mas Ahmad nih, caranya gimana katanya? Oh iya, boleh dijelasin nggak Mas Ahmad caranya itu? Maksudnya caranya apa? Biar bisa kita bantu jawab nih sekarang. Oke. Ada? Halo Mas Ahmad, monggo. Iya. Boleh Mas Ahmad, silakan. Pertanyaannya mungkin lebih diperjelas biar kita bisa bantu jawab. Oke, kalau caranya invest itu nanti teman-teman bisa, benar kan caranya invest ya. Kalau caranya invest ini teman-teman bisa langsung cek di bca.id gitu ya. Nanti di sana bisa daftar sign up sebagai investor. Nanti akan perlu masukin data-data gitu ya. Habis setelah dicek KYC-nya akan bisa untuk proses investasi gitu. Nanti ada pilihan bisnis yang mau diinvest, teman-teman bisa download proposalnya gitu kan. Kemudian lihat dulu historical perusahaannya, company profile-nya, pengelolanya siapa, kemudian laporan keuangan seperti apa gitu kan, kemudian return-nya seperti apa secara historis. Nanti kalau sudah saya tertarik nih untuk invest, nanti tinggal transfer aja ke escrow account kita, di sana ada dibantu di website keterangannya. Habis itu bisa langsung dapat kepemilikan sahamnya secara scriptless gitu. Jadi sudah nggak perlu lagi kita kerjasama itu pakai akta PT segala macam, tapi udah pakai sahamnya udah scriptless, diterdaftar di kustodian
Jadi ini juga kayak kita invest saham biasa gitu, tapi ini bedanya sahamnya di perusahaan private, UKM ataupun franchise kayak gitu. Oke, berarti bisa disimpulin nih untuk mau daftar jadi investor tuh udah gampang banget loh. Jadi buat kalian yang mau jadi investor, ayo boleh banget nih sekarang langsung daftar aja di B-Share ya. Terus ada yang nanya lagi tuh Mas, kapan rencana listing Alfamart lagi? Mungkin Mas Vincent boleh bantu jawab. Oke, ya ini jadi memang Alfamart ini memang favorit banget sih dari kalangan investor kita, Mbak. Jadi memang Alfamart ini biasanya semenit habis gitu kan. Jadi memang lagi proses nih, kita lagi udah ngajuin lokasi juga beberapa partner kita untuk akhirnya di approve sama Alfamart gitu. Tapi mereka juga penjagaannya ketat banget. Jadi kalau nggak terlalu oke gitu ya, nggak di approve sama mereka lokasinya. Jadi akan segera nih, harusnya sih saya dengar akan ada gitu dalam waktu dekat Alfamart-nya. Jadi siap-siap nih pantengin emailnya ataupun sosial media B-Share juga supaya nanti nggak ketinggalan informasinya kapan jadwalnya gitu ya. Oke, berarti udah cukup jelas banget nih penjelasan dari Mas Vincent. Oke Mas, sebelum lanjut ke pertanyaan banyak, lumayan banyak yang nanya. Aku mau ngajuin satu pertanyaan lagi nih untuk Mas Vincent. Oke. Menurut Mas Vincent, di dalam equity crowdfunding platform ini kan nantinya bakal ada hubungan timbal balik yang akan menguntungkan antara investor dan pebisnis dari UMKM sendiri kan dengan menggunakan equity crowdfunding platform ini. Nah, kira-kira untuk dari pandangan Mas Vincent sendiri, hubungan timbal baliknya itu akan berupa seperti apa? Selain dari bentuk saham itu ya, Mas? Oke, ya. Jadi kalau ketika teman-teman UMKM ini melisting tempat kita, jadi selain dapat permodalan, teman-teman investor ini biasanya juga aktif nih. Kira-kira apa nih yang bisa kita bantu sebagai investor? Biasanya selain dapat permodalan, mereka juga akan dibantu promosi. Jadi ketika mereka, misalkan ada bisnis investasi kan ada 300 investor gitu ya. Jadi teman-teman investor ini juga pasti semangat nih untuk ngepost di sosial media tentang bisnisnya. Oh, saya udah investasi di sini, yuk makan di sini atau nongkrong di sini ataupun pesan di sini gitu. Jadi akan membantu juga untuk pergerakan omset daripada UMKM. Jadi selain daripada keuntungan yang didapat oleh investor gitu ya, di sisi pengembangan bisnis dapat modal, tapi juga dibantu untuk bagaimana perkembangan marketingnya gitu. Selain daripada support daripada B-Share sendiri untuk bantu pendampingan, untuk bantu bagaimana kontrol laporan keuangannya gitu supaya strategi marketingnya bisa meningkat. Jadi ada yang namanya crowd marketing yang kita bisa lakukan juga gitu. Ketika listing dan dapat exposure di B-Share secara branding juga akan terbantu gitu ya dari sisi UMKM karena ya dapat exposure kita sekarang ada puluhan ribu investor, 68.000 di seluruh Indonesia. Nah ini mereka dapat exposure secara gratis lah istilahnya karena listing di tempat B-Share. Kayak gitu sih. Oke, berarti hubungan timbal balik antara investor dan bisnis UMKM cukup banyak ya Mas berarti. Betul, betul. Oh, iya. Oke, dengar-dengar nih B-Share nomor 1 equity crowdfunding di Indonesia ya Mas ya? Betul? Aku pengen tahu nih, kok bisa sih sampai jadi yang nomor 1? Nah itu tuh caranya gimana? Bisa sampai jadi yang nomor 1, cara bersaing sama crowdfunding lain tuh gimana? Terus cara Mas Vincent untuk maintain-nya agar bisa tetap jadi nomor 1 tuh gimana? Boleh dijelasin mungkin? Oke, ya. Jadi kalau B-Share memang kita dari awal memang salah satu yang pertama di Indonesia gitu ya, karena bahkan dulu ketika kita buat B-Share gitu ya, kita nggak tahu nih ada yang namanya equity crowdfunding, bahkan OJK dulu belum ada tuh istilah equity crowdfunding. Jadi kita istilahnya inisiasi dan akhirnya duduk bareng sama OJK untuk membuat regulasi gitu. Nah akhirnya kita jadi yang tercepat untuk bisa launching dan jadi yang pertama di Indonesia. Nah, habis itu proses izin gitu ya, sampai sekarang juga kita konsisten sih untuk tetap selalu mendengarkan kebutuhan daripada investor dan juga pemilik bisnis. Kira-kira apa sih yang mereka butuhkan gitu, kita selalu mendengar kebutuhan mereka, kita selalu oke, ada masukan apa, kita bantu perbaiki atau kita tingkatkan. Jadi kita selalu punya prinsip adalah customer first, dimana kita selalu mendengarkan kebutuhan customer kita. Misalnya tadi nih teman-teman di sini
banyak yang menunggu nih Alfamart gitu ya, pengen diinvestasikan lagi. UMKM-nya mereka mau nyari lokasi yang cocok untuk Alfamart. Nah, kita akan fokus tuh untuk mencari bagaimana nih supaya mengcater kebutuhan dari mereka. Nah, itu yang selalu kita lakukan, yaitu mendengar kebutuhan customer. Nah, itu yang kita tetap jalankan untuk kedepannya, dan kami yakin bisa menjadi yang terdepan karena kami memberikan yang terbaik untuk kebutuhan customer. Ya, kayak seperti itu. Oke, berarti bisa nih ya buat teman-teman yang lagi nonton, yang seperti yang kalian tahu tuh Bishare emang udah yang nomor satu, jadi nggak usah ragu lagi kalau misalnya kalian mau taruh proposal bisnis UMKM kalian di sana, atau mungkin kalian mau jadi investor, karena udah pasti aman banget ya Mas ya. Betul, betul, betul. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin yang bisa kita jawab di sini. Ada nih Kak, Mas dari Bayu A. Kak, untuk Oke. pemula ada saran nggak pembelian saham yang benar dan baik itu bagaimana? Oke, ya. Siap. Jadi dari Bayu ya, thank you pertanyaannya. Jadi untuk pemula itu biasanya kita sarankan adalah untuk mengecek dulu nih profil resiko dari Bayu sendiri. Bayu ini tipe orang yang ketika mau invest itu mau untungnya besar tapi resikonya lumayan beresiko, ataupun mau cari yang lebih aman, moderat, ataupun yang mau yang low risk gitu. Jadi ketika kita invest, kita tahu nih, oh jenis ini adalah yang potensinya aman banget gitu ya. Misalkan kayak retail, minimarket gitu yang memang kebutuhan masyarakat, ataupun industri-industri yang lagi growing di saat pandemi kayak gitu. Nah, itu yang lumayan aman gitu ya ketika kita berinvestasi. Tapi mungkin returnnya returnnya mungkin 24% per tahun kayak gitu, yang memang mungkin bukan 30-40% gitu ya. Tentunya itu jadi pertimbangan gitu. Ada juga yang mungkin investasinya returnnya besar gitu ya, misalnya pertanian bisa 30% gitu ya, tapi tentunya ada resiko yang lebih tinggi, misalkan ada gagal panen, atau misalkan resiko alam dan lain sebagainya. Jadi memang harus sudah siap juga menanggung resiko. Jadi kalau untuk pemula, saran saya kenali diri dulu masing-masing, kita itu pengen profil resiko seperti apa, dan juga bisa lakukan strategi yang namanya diversifikasi, karena kita nggak tahu nih bisnis mana yang akan bagus di dalam situasi masa depan gitu, karena kita nggak tahu nih, mungkin pandemi yang bagus itu mungkin minimarket, kesehatan gitu kan, logistik yang meningkat, e-commerce gitu kan, tapi mungkin ke depan ada lagi sesuatu yang lain yang kita nggak bisa prediksi. Cara paling oke adalah kita, kalau misalkan punya uang 100 juta gitu ya, mendingan kita invest 5 juta di 20 bisnis. Tujuannya apa? Supaya kita sebar modal kita itu ke berbagai industri yang mungkin di depan ada yang naik, ada yang turun. Tapi itu oke, karena kita udah sebar resikonya. Jadi lebih aman dibandingkan kita taruh 100 juta di bisnis yang kita yakin banget, ternyata lagi suatu saat itu bisa loss ataupun bisa rugi gitu. Jadi strategi diversifikasi itu penting gitu. Jadi teman-teman bisa pilih industri, yang pertama harus cari yang udah tahu juga bisnisnya dan yakin industrinya, tapi juga bisa dipecah-pecah ke 2 bisnis, ke 3 bisnis, supaya resikonya bisa lebih rendah. Kira-kira seperti itu sih. Oke, Mas Vincent, terima kasih jawabannya. Semoga terjawab dengan jelas ya, Kak Bayu, pertanyaannya. Oke, Mas, sekarang kan Sagara ini kan sebagai software development company ini, Mas, ya kan? Menurut Mas Vincent sendiri, ke depannya kalau fintech tanpa software digital tuh gimana sih? Karena kan sekarang ini semua udah berbasis digital nih. Ya, menurut Mas Vincent gimana? Oke, ya jadi sebenarnya kalau fintech startup digital, saya yakin sih potensinya sangat besar banget sih buat Indonesia gitu kan, terutama ya di saat sekarang kita lihat bahwa unicorn gitu-gitu udah pada mau IPO juga kan, kalau dari sisi industri udah mau masuk ke pasar modal segala macam. Jadi apalagi di masa pandemi ini kita lihat adalah percepatan dari digitalisasi sendiri, di mana ekonomi ini, UKM juga harus dipaksa untuk go digital gitu kan. Yang tadinya meeting ketemu offline, sekarang udah harus pakai teknologi gitu kan. Termasuk juga penjualan, termasuk bagaimana nanti harus memasarkan produknya gitu. Jadi kita sebagai UMKM, sebagai pelaku bisnis harus siap untuk go digital. Dan buat pelaku startup juga ini waktunya nih buat kita menjangkau pasar lebih luas lagi, karena
banyak orang yang udah terbiasa akhirnya untuk menjadi digital di saat seperti sekarang. Kita lihat aja banyak sosial media yang penggunanya semakin melejit. Kemarin ada berbagai sosial media baru juga yang muncul gitu kan. Nah, ini juga berarti bahwa ekonomi digital semakin pesat. Makanya kenapa kita juga akan segera launching yang tadi itu untuk equity crowdfunding untuk teknologi startup gitu. Jadi ini memang sangat besar sekali potensinya. Jangan sampai kita ketinggalan untuk menjadi bagian dari ekonomi digital yang akan segera semakin meluas ini. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. Oke, berarti nih cocok banget nih nanti untuk kedepannya Mas Vincent mau mengembangkan mobile apps lagi bisa nih langsung ke Sagara ya. Boleh. Siap. FinX Sagara kan karena kita punya ada produk FinX buat menaungi fintech. Oke. Sagara kan sebagai salah satu software development di Indonesia nih ya, kita tuh juga mau ngebantu startup sama fintech company untuk bisa ngembangin usaha dan ngembangin website dan mobile apps-nya juga. Jadi bisa ke depannya mungkin kita bakal adain kerjasama ya Mas ya. Boleh. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa kita jawab. Kita lihat. Oh, ada nih dari Yustaf. Oke, iya. Boleh Mas dijawab. Oke, ya. Kalau untuk channel investasi di BCR ini sebenarnya nggak harus ada NPWP ya, karena sekarang juga sudah tidak ada lagi yang namanya pajak dividen yang udah dibebaskan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih itu nggak punya NPWP, itu NPWP opsional teman-teman. Jadi nggak perlu dicantumkan lagi di sistem kita. Tanpa pun teman-teman bisa tetap invest ke bisnis-bisnis yang ada di BCR kayak gitu. Oke, semoga terjawab dengan jelas ya, Mas Yustaf, jawaban dari Mas Vincent. Ada lagi pertanyaan yang bisa kita jawab mungkin atas tadi kayak ada yang belum kita jawab. Oh iya. Agenda kan booking Alfamart katanya. Siap-siap nanti dibikin bookingnya deh biar makin ini ya. biar nggak keduluan yang lain nih gitu. Ramai banget sih gila itu Alfamart ya. Oke. Ada lagi kira-kira yang bisa kita jawab? Oh iya Mas, aku mau nanya nih. Kalau dari yang aku ketahui dari Mas tentang Mas Vincent nih, ternyata cukup banyak work experience yang udah Mas Vincent pernah alami ya. Sebelum jadi founder dan CEO dari BeShare, aku juga tahu kalau Mas Vincent pernah jadi local e-commerce and international e-commerce dari business operator di InnovaShop. Terus pernah juga jadi business operator at Aegisphere jadi B2B merchandise supplier ya Mas ya. Sama betul. sama co-foundernya company Page itu B2B marketplace ya. Boleh diceritain sedikit nggak Mas work experience yang terdahulu itu gimana? Aku cukup interest banget nih sama yang pas Mas Vincent pernah jadi co-founder company Page. Boleh diceritain mungkin? Iya. Jadi waktu dulu itu sebenarnya di InnovaShop segala Aegisphere itu juga saya dulu kan memang background digital marketing juga. Jadi saya waktu itu jual barang jual barang import dari China jual ke US gitu ya. Kemudian ada juga yang masukin ke Indonesia barang-barang ke B2B perusahaan-perusahaan untuk yang mau ngajuin untuk merchandise jadi kita yang supply dari China barangnya kayak gitu. Kemudian kalau yang dari company space sendiri itu juga dulu startup yang saya mau buat gitu ya, itu untuk B2B marketplace yang waktu itu kita kepikirannya adalah karena dulu background saya arsitek, jadi kita waktu itu mau bikin marketplace untuk
produk bahan bangunan ataupun interior gitu ya, yang mungkin orang bingung mau nyarinya di mana gitu kan. Karena kan waktu zaman dulu itu belum ada nih yang spesialis untuk B2B marketplace yang khususnya untuk arsitektur dan interior kayak gitu. Nah itu waktu itu sempat mau jalan, tapi memang karena waktu itu belum ketemu dengan co-founders yang tepat gitu ya, akhirnya bisnisnya nggak sempat jalan, dan malah yang jalan itu dari sisi B-share-nya sendiri. Jadi waktu itu ketemu foundersnya memang sevisi nih untuk menjalankan B-share gitu ya kan. Kita ketemu di namanya Gerakan 1000 Startup Digital, itu program dari Kominfo yang aslinya co-foundersnya kita berempat nggak saling kenal semuanya. Jadi benar-benar kita dipertemukan di event yang kita punya kemampuan berbeda-beda. Ada partner saya, dia memang 20 tahun di dunia finance, kemudian ada juga yang berpengalaman di konsultan teknologi lebih dari 7 tahun. Jadi memang itu yang membuat kita bisa jalan sampai sekarang. Karena dulu yang sempat gagal itu ya karena belum ketemu sama founder yang tepat. Karena memang background saya kan bukan teknologi. Jadi memang harus berpartner dengan co-founder yang cocok gitu dan bisa menjalankan ini sevisi gitu untuk menjalankannya. Kayak gitu sih. Berarti sebelum Mas Vincent sukses dengan B-Share, banyak banget ya ternyata work experience yang udah Mas Vincent alamin sebelumnya, sampai akhirnya B-Share bisa berkembang kayak sekarang ini, bisa jadi crowdfunding platform nomor 1 di Indonesia. Nah, aku juga mau nanya nih Mas, B-Share kan udah terdaftar di Aftek ya? Iya, betul. Sudah ya? Oke. Itu gimana sih? Itu gimana Mas? Apakah ada regulasi tertentu dari Aftek untuk ngejalanin crowdfunding ini? Oke, ya jadi sebenarnya kalau asosiasi memang kita dulu membernya Aftek gitu ya. Secara awal kan kita fintech, kita inovasi keuangan digital. Di OJK kan fintech itu ada inovasi keuangan digital. Kemudian kalau securities crowdfunding ini POJK-nya beda lagi, jadi POJK Securities Crowdfunding. Nah, di mana saat ini kita bernaungnya di ALUDI. ALUDI ini adalah Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, di mana saya sendiri sebagai wakil ketua umum di ALUDI. Gitu. Jadi memang kita sebagai asosiasi ini tujuannya menjaga ekosistem nih, supaya bisa untuk berkembang terus dan menjaga juga dari jangan-jangan ada players ataupun contohnya penerbit ataupun investor yang memang kurang pas atau kurang teredukasi gitu ya, untuk bisa menjadi investor ataupun menjadi penerbit. Nah, ini kita menjaga supaya ekosistemnya kokoh, kuat secara regulasi dan juga secara hubungan ke government, termasuk bagaimana menjaga supaya selaras lah tujuan kita adalah untuk memajukan UMKM bersama-sama. Nah, ini yang kita gawangi lah bersama-sama dengan OJK juga. Jadi kita banyak berpartner tentunya dengan Satgas Waspada Investasi, karena banyak investasi bodong juga gitu kan, yang mendapatkan izin dari OJK gitu kan, yang akhirnya bawa kabur uang orang gitu kan. Itu kan sangat berbahaya sekali untuk industri fintech gitu. Ya, jadi betul. Itu yang kita jagain gitu ya di asosiasi, baik Aftek maupun ALUDI tadi. Ya, harapannya kita punya ekosistem fintech yang kuat, yang aman dan bisa membantu dan memberikan dampak positif ke lebih banyak orang kayak gitu. Aku juga pengen tahu nih Mas, pernah nggak sih selama ngejalanin crowdfunding ini, Mas Vincent pernah nggak ngalamin satu kegagalan? Oke, ya jadi sebenarnya kalau dari kita sih pasti sering ya, kayak oke, kita coba strategi ini ternyata kurang oke, misalkan kemudian kita coba UKM ini ternyata memang UKM-nya ada omsetnya kurang bagus dan segala macam. Nah, itu suatu hal yang masih terjadi di dalam dunia bisnis gitu kan. Nggak mungkin kita investasi itu untung terus gitu misalnya. Jadi ataupun berhasil terus strateginya. Jadi yang penting sih kalau dari saya dan tim B-Share adalah terus berinovasi, terus menciptakan strategi-strategi baru yang tujuannya adalah ya tadi untuk mencapai visi misi kita, membantu UMKM, membantu banyak orang bebas finansial gitu kan. Nah, kita yang penting terus coba dan terus eksekusi gitu, jangan sampai patah semangat gitu kan, ataupun gagal di tengah jalan. Selama kita ada semangat, ada tujuan yang baik gitu kan, pasti ada jalan lah istilahnya, seperti itu. Oke. Aku juga mau nanya lagi nih Mas. Kemarin pas awal COVID ya, pas COVID baru masuk, itu kan semuanya bener-bener ibaratnya kayak semuanya tuh mati, bisa dikatakan udah nggak hidup lagi gitu ya, mulai dari bisnis, perkantoran, terus semuanya
tiba-tiba down gitu aja. Masuk perekonomian di Indonesia juga tiba-tiba merosot jauh banget. Nah, waktu kondisi COVID-19 tahun lalu itu, kondisi B-Share itu sendiri gimana, Mas? Pas awal-awal banget nih, itu kan kita semua benar-benar ibaratnya terpuruk lah ya. Iya. Adanya COVID baru masuk, kita juga nggak prepare untuk itu, jadi kayak semuanya nggak ada yang jalan lah. Nah, dari B-Share sendiri itu eh, mengalami hal apa pas kondisi COVID kemarin? Terus apakah itu berdampak baik bagi B-Share atau malah berdampak buruk? Boleh tolong dijelaskan ya, Mas? Oke, iya iya. Jadi waktu dulu itu pas COVID yang pas masuk pertama kali itu di April 2020 kita sempat apa namanya ada koreksi tuh dari sisi open investment-nya gitu kan, yang tadinya biasanya cepat funding-nya. Nah, ini sekarang sedikit terkoreksi gitu kan, terkait apa namanya percepatan funding, kemudian juga omset portfolio ada yang mengalami koreksi juga gitu kan. Nah, tapi untungnya pada saat setelah September kemarin 2020 ini kita meningkat dari April ke September itu hampir 5 kali lipat gitu ya dari sisi B-Share sendiri open investment-nya. Kenapa? Karena memang kita begitu COVID masuk kita langsung berbenah. Kita cek, oke, kita bantu portfolio kita yang udah jalan, bagaimana mereka bisa meningkat secara bisa survive gitu ya dengan strategi online, misalkan dengan bagaimana kalau yang F&B bikin ready to cook, ready to eat, kemudian online dikencengin gitu kan. Kemudian juga kalau dari sisi open investment kita pilih industri yang benar-benar bisa baik di saat pandemi. Kita kerjasama dengan platform bukan platform apa namanya bisnis fashion yang dia memproduksi APD bahkan untuk pelaku apa namanya industri kesehatan gitu. Jadi kita malah nyumbang APD kepada para apa namanya dokter-dokter gitu ya. Nah, kemudian juga kita fokus ke industri yang selalu punya peningkatan di masa pandemi tadi, minimarket gitu ya. Kita buka 8 bisnis Alfamart pada saat dalam waktu dari April ke September gitu. Jadi itu kita meningkat jauh di apa namanya dari sisi percepatan open investment-nya gitu, dari sisi growth-nya juga. Jadi memang baik lagi pandemi memang itu selalu ada di luar kontrol kita. Tapi bagaimana kita bisa menangani itu dan akhirnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ataupun kebutuhan para investor dari sisi investor maupun dari sisi pebisnis. Jadi ya kita bisa survive sampai sekarang dan malah growing secara pesat. Kira-kira seperti itu. Berarti bisa disimpulin pas awal-awal pandemi kemarin mungkin sempat ada dampak yang buruk ya untuk B-Share, tapi seiring berjalannya waktu dengan cepat B-Share langsung mengambil tindakan untuk membalikan keadaan itu sehingga akhirnya bisa pulih kembali dan akhirnya sampai sekarang Oke, kita coba lihat lagi ya Mas, apa ada pertanyaan lagi kira-kira dari teman-teman. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Oke, mungkin nanti kalau emang masih ada yang mau tanya bisa langsung mungkin kontak ke Mas Vincent atau kita nanti ada next live mungkin ntar yang belum punya kesempatan untuk bertanya bisa ditanyakan di lain kesempatan lagi. Ya. Oke, sekian dari talk show kita hari ini ya Mas Vincent. Terima kasih sekali lagi udah mau meluangkan waktunya untuk join di acara Sagara X Leaders hari ini ya Mas. Oke, siap. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh DM aja ke kita, nanti kita bantu jawab juga di DM. Boleh banget ya. Ya semoga nanti di kedepannya kita juga bisa kerjasama ya Mas. Antara Sagara dan B-Share ya. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya, makasih.